minta maaf sebagai suatu sikap positif ya sah-sah aja ya. Ya kita maafkan. Tapi sebagai pemulihan kerugian ya kayaknya belum cukup. Kalau pakai asumsi sebelum pos pengaduan, teman-teman Selyos punya temuan menarik. Apa tuh? Per hari 47 miliar kerugian konsumennya. 49 per hari. Per hari. Tapi teman-teman LBH sampai hari ini sama Selyos sudah mendapatkan, sempat ada upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu nggak Mas untuk menggagalkan langkah-langkah ini? Udahlah, nggak usah lah gitu. Kalau halo Mas. ada yang minta mau ketemu, minta mau ngobrol, kira-kira apa yang bisa dikomunikasikan, tapi saya pikir kalau mau ngobrol di ruang terbuka, di forum terbuka gitu ya. Mafia versus rakyat, mana yang lebih kuat gitu kan. Secara kekuasaan ya tentu mafia ya. tapi satu hal Gua yang suka ini realistis banget. Satu hal yang tidak dimiliki mafia, solidaritas. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Di acara Kelas Wahid nomor 1 paling top se-Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Direktur LBH Jakarta, Mas Fadil Alfatan. Wis, Mas Fadil ya. Betul. Betul, thank you Bang udah mau kemari Bang. Gitu, Mas. Gimana ini? Sudah menerima berapa laporan sampai hari ini nih? Jadi mungkin untuk sahabat Kompas.com yang belum tahu, ini LBH Jakarta menerima banyak laporan aduan tentang kerugian masyarakat atas penggunaan pertamax atau gimana tuh Mas? Langsung serius ini. Langsung gas Mas. Langsung gas. Makasih Mas Tatang, Mas Vito. Sejak ditetapkannya 7 tersangka, kemudian nambah jadi 9 ya, terkait korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang ini, kami memang dapat banyak pengaduan gitu ya, dan diberi masukan oleh banyak kalangan, buka dong pos pengaduan untuk nampung aspirasi masyarakat gitu ya. Jadi kami putuskan sebagai respon cepat di tanggal 26 Februari kemarin untuk buka pos pengaduan. Nah, dari tanggal 26 kemarin sampai hari ini kami sudah terima 590 orang yang mengadu gitu, atau pengaduan yang masuk ke dalam pos itu. Macam-macam lah bentuknya, tapi pada intinya adalah soal polemik ini, soal polemik dugaan pengoplosan ini. Itu kayak apa aja Bang yang diaduin? Yang diaduin? Macam-macam ya, kami ngajukan beberapa pertanyaan sekaligus minta ada bukti yang dilampirkan. Tapi pada intinya kami nanya apakah betul, mengkonfirmasi kembali apakah betul dia adalah pengguna BBM berjenis RON 92 atau Pertamax. Kemudian kira-kira seberapa besar frekuensi pengisian BBM sepanjang 2018 sampai 2023. Karena kan menurut kejaksaan kan pengoplosannya itu sepanjang rentang waktu itu kan. Iya. Kemudian karena kami juga buka ini kan bersama teman-teman dari Center of Economic and Law Studies ya, Selyos. Teman-teman itu yang punya kapasitas atau keahlian untuk melihat dari sudut pandang ekonomi lah khususnya. Teman-teman itu juga bertanya soal kira-kira kalau uang sepanjang 2018 sampai 2023 itu nggak rugi ya, nggak dialokasikan untuk beli BBM yang ternyata oplosan itu, bisa buat apa? Itu juga kami tanya. Naik haji, jalan-jalan ke Eropa, itu misalnya lah. Tapi itu yang kami kemudian tanyakan gitu ya. Termasuk bukti-bukti yang bisa menerangkan gitu ya bahwa pengadu ini betul-betul konsumen Pertamina. Sekarang kan udah ada ini ya, udah ada aplikasi My Pertamina gitu, jadi lebih mudah aja. Promosi nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Kan itu kan bisa jadi bukti ya kan. Ya. Dan ada juga yang menyampaikan kerugian gitu ya mengenai kerusakan kendaraan bermotor. Ini walaupun perlu dikaji lebih dalam gitu dan sangat teknis ya. Tapi banyak masyarakat yang kemudian menyampaikan, wah kayaknya karena kualitas BBM-nya di bawah dari apa yang kita pengen atau yang kita beli,
mesinnya rusak nih, jadi diadukan juga itu. Itu kurang lebih. Tapi itu ngumpulin barang buktinya gimana bang? Iya. Maksudnya bang, kan kalau misalnya dia pakai bensin yang oplosan, terus turun mesin misalnya 2022, kan mesinnya udah diganti nih. Itu gimana bang? Kalau Ya macam-macam ya, mulai dari dokumentasi terkait kerusakan, kwitansi pembayaran ketika ada kerusakan mesin, atau di kwitansi itu ada semacam diagnosa gitu ya dari montir. Tapi Oh iya. ada semacam ini ya. Mekanik ya berbicara, mekaniknya bilang bahwa ini kayaknya ada kualitas BBM tertentu yang menyebabkan kerusakan. mudah-mudahan nggak akal-akalan montir. Semoga kalau ini jadi rame, mekaniknya nggak dikondisikan. Sorry. Mas Tatang. Nah, Mas Fadil ini mungkin sahabat Mas Dotom juga masih bertanya-tanya setelah kemudian dikumpulkan laporan-laporan ini, LBH ini sebenarnya mau arahnya kemana nih gitu? Pertama gini, pos pengaduan ini yang kami jadikan prinsip yang kemudian melatar belakangi adanya pos pengaduan ini adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Yang kami nilai sejak polemik ini muncul itu absen lah dari perbincangan. Jadi yang diperdebatkan hanya soal perdebatan atau wacana elit gitu ya. Ini tata kelolanya ada mafia. Ini ada, ya itu penting. Itu dari dulu juga sudah didiskusikan sebagai penyebab korupsi ini, dan terbukti ternyata besar banget kan. Tapi kami pikir ada yang absen, kerugian masyarakat yang secara konkret sebagai konsumen utama dari BBM berjenis RON 92 atau Pertamax ini. Itu prinsip utama kami, pengen dorong dulu. Pikirin dong nasib konsumen ini. Kalian adu dalil, saling bantah, tapi masyarakat tidak dipikirkan. Memang betul kejaksaan kan bilang ada kerugian keuangan negara. Tapi kan itu kerugian yang sangat umum dan sangat berkaitan dengan proses terjadinya tindak pidananya. Tapi kerugiannya Mas Tatang misalnya atau Mas Vito yang isi BBM secara langsung gitu ya, tidak di-highlight ya, tidak disorot sebagai salah satu hal yang kemudian menggambarkan kejahatan ini secara keseluruhan gitu. Dampaknya ya, prinsip paling utamanya itu kami pengen pengen ini diletakkan sebagai suatu variabel penting gitu ya, pertimbangan penting lah dalam polemik ini gitu. Artinya ekonomi negara kan soalnya brand ya. Ekonomi kita. Bang, tapi untuk pencerahan nih Bang, ini kan yang mengadu ada 590 itu tadi. Nah nanti ketika memang ini ujungnya arahnya adalah gugatan hukum gitu, itu tuntutannya kayak gimana Bang yang mau dibuat? Apakah memang spesifik untuk 590 pengadu ini atau memang kayak gimana? Iya, pertama kan dari awal bahkan bersamaan ketika kami buka pengaduan ini, kami mendorong ada pembuktian lebih lanjut ya terkait pengoplosan ini. Karena yang ada tuh Pertamina kayak minta, ya Patraniaga khususnya minta VP-nya di bidang humas gitu untuk bikin video 1,5 menit untuk ngebantah gitu ya, atau kemudian ketika dicecar gitu ya sama anggota Komisi 6 atau Komisi 12 baru kemudian ngomong. Tapi bagi kami itu sekedar bantahan yang bikin orang makin marah sebenarnya, makin kesel gitu ya. Kalian direksinya atau beberapa subholdingnya, pimpinan subholdingnya lagi terjerat korupsi, tapi ketika masyarakat mempertanyakan itu ya dijawab ala kadarnya gitu ya, cuman pakai video pendek ya, nggak ada tuh proses pembuktian yang jelas tentang dugaan pengoplosan ini. Makanya kami dari awal mendorong ada tim independen dulu yang dibentuk, melibatkan para pakar ya, ahli yang teruji integritas dan objektivitasnya, ada perwakilan masyarakat yang kemudian bisa ikut terlibat gitu ya, memastikan ada atau tidaknya pengoplosan ini gitu. Karena sampai sekarang kan ya terakhir konferensi pers dari Dirut Pertamina ya bilang bahwa pengoplosan ini tidak ada karena ini sudah sesuai spek ya, on spek dia berdasarkan yang ditetapkan SDM. Tapi kita nggak tahu tuh tahun berapa. Jangan-jangan tahun ini. Sedangkan tempusnya ya rentang waktunya 18 sampai 23.
Dan kemarin ngambil sampel juga itu harus ya tahun ini. sampelnya diambil di sel juga sama DPR atau di SPBU swasta lain. Intinya kami ingin ini diluruskan dulu, ada atau tidak. Sedangkan masyarakat merasa rugi terus nih, merasa ada ketidakpastian. Nah, itu yang pertama, karena itu yang kemudian bisa menjawab ada atau tidaknya pengoplosan. Nah, kalau itu ada ternyata, ya tentu Pertamina punya kewajiban khususnya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, kalau ada kerugian juga dipulihkan. Nah, apabila ini tidak dilakukan, memang gugatan merupakan opsi yang paling rasional, yang paling masuk akal untuk diambil oleh masyarakat. Itu yang namanya class action itu. Class action. Itu Mas. Ya. Gugatan itu gimana Mas class action ini? Sebenarnya opsinya macam-macam, Mas. Tapi intinya yang mau saya bilang, warga yang dirugikan oleh tindak tanduk buruk korporasi besar atau bahkan negara punya hak untuk menggugat dengan mekanisme yang macam-macam. Ada yang disebut gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Oh, oke. Jadi ketika negara abai terhadap pemenuhan hak-hak warga negara gitu ya, kemudian warga negara bisa menggugat negara agar dikeluarkan kebijakan untuk memulihkan hak warga negara tadi, melindungi hak warga negara tadi. Kalau Mas Vito, Mas Tatang pernah dengar, kami LBH Jakarta dengan organisasi masyarakat sipil lain pernah menggugat terkait polusi udara Jakarta, yang kualitasnya berdasarkan catatan banyak organisasi buruk. Waktu itu yang digugat sampai presiden kan? Sampai presiden. Dan menang sampai kasasi kan? Ya, sampai kasasi dimenangkan, tapi hingga saat ini belum ada pelaksanaannya memang. Nah, gugatan itu mendorong adanya kebijakan untuk memitigasi risiko buruknya kualitas udara gitu ya, ada regulasi antar instansi dan lain sebagainya. Dia menyasar perubahan kebijakan karena sebelumnya dipandang kebijakan atau bahkan tidak ada kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat. Jadi ada keabaian negara di sini. Jadi masyarakat kemudian punya hak tuh untuk mengajukan gugatan. Misalnya kami di beberapa tahun lalu setidaknya ada 2 gugatan warga negara atau citizen lawsuit yang kami ajukan. Gugatan terkait buruknya polusi udara Jakarta. Karena kami pandang nggak ada nih aturan khususnya di wilayah DKI Jakarta yang mampu melindungi masyarakat dari kualitas udara yang buruk. Nah, dalam konteks kasus ini, kalau memang ternyata kami temukan ada masalah di kebijakan, ya ini kan tata kelola ya, dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Salah satu modusnya adalah soal pengoplosan RON 92. Kalau ternyata berdasarkan pos pengaduan, berdasarkan hasil tim independen, berdasarkan pengkajian banyak kalangan melihat, oh ada tata kelola, ada kebijakan yang tidak cukup untuk kemudian memastikan tata kelola minyak ini atau BBM ini berkeadilan khususnya bagi konsumen, maka gugatan warga negara merupakan salah satu opsi yang bisa diambil. Nah, kalau berkenaan dengan kerugian ya banyak target yang bisa kita dorong. Misalnya, kita ambil skenario lagi. Kerugian masyarakat itu dianggap dari 2018 sampai 2023. Bisa aja kita dorong ada kebijakan untuk memberikan kompensasi kepada warga pengguna RON 92 atau Pertamax selama 5 tahun misalnya. Sebagai karena ganti 5 tahun dibohongin. Untuk memulihkan itu bisa aja. Jadi kerugiannya nggak diganti masyarakat suruh ngantri dikasih uangnya kontan cash and carry, enggak. Tapi ada kebijakan yang memastikan masyarakat nggak keluar uang banyak untuk bayar Pertamax misalnya. Diskon atau free persis gitu kompensasi ya. lah intinya, Kompensasi. lebih terjangkau atau lebih murah dibanding sebelumnya. Itu kan salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat juga. Nah, skenario kedua kayak Mas Vito bilang tadi, gugatan perwakilan kelompok atau class action. Coba Mas Tatang dan Mas Vito bayangkan kalau ada 4.000 orang merasa rugi, masing-masing ngajuin gugatan satu persatu. Wah, gawat banget ya. Puyeng juga. Pusing hakimnya kan? Pusing. Nah, ternyata disediakanlah oleh Mahkamah Agung mekanisme gugatan perwakilan kelompok itu. Kalau ada 4.000 orang merasa dirugikan, maka bisa misalnya 20, 50 atau 100 orang mewakili dirinya sendiri sekaligus 4.000 orang lain. Dengan syarat ada kesamaan fakta dan permasalahan hukum. Misalnya dia dalam konteks ini sama-sama pengguna atau konsumen Pertamina
dengan jenis Pertamax, dan masalahnya soal pengoplosan itu kan harus kita pandang juga ada kesamaan fakta dan kesamaan ini ya, kesamaan permasalahan hukum dan kerugian gitu ya. Nah, gugatan dengan model ini, dengan mekanisme ini, dia menyasar ganti kerugian, pemulihan. Jadi beda tuh tadi. Yang satu kebijakan, tapi sebenarnya juga bisa mendorong pemulihan. Yang satu langsung mendorong pemulihan, lebih spesifik soal ganti kerugian. Pemulihan itu kan bisa banyak ya, ganti kerugian, kompensasi, rehabilitasi dan lain sebagainya. Jadi ada 2 skenario itu sebenarnya yang mungkin bisa nanti ambil. Coba dipikirkan LBH itu ya. Kalau pakai asumsi sebelum pos pengaduan, teman-teman Selios punya temuan menarik. Apa tuh? Per hari 47 miliar kerugian konsumennya. 47 miliar per hari. Per hari. 1 tahun itu bisa dihitung, silakan. Aduh. Dan ini punya konsekuensi terhadap hilangnya produk domestik bruto gitu ya. Itu tadi yang kami tanya di awal. Kalau dia harusnya beli Pertamax dengan harga Pertamax, tapi dapatnya RON di bawah Pertamax, yang mana oplosan, kan artinya ada selisih harga yang hilang gitu ya. Nah, selisih itu kan sebenarnya kalau mau kita hitung 1 tahun bisa kita pakai buat apa tuh? Tadi bisa buat nongkrong, bisa buat tabungan. Dan itu efek atau domino hal-hal ke lain. ekonominya jadi panjang, karena seharusnya duit itu bisa di-spend buat konsumsi, muterin roda ekonomi yang lain ya Bang? Iya, bisa dia pakai untuk proyeksi kegiatan ekonomi lain gitu ya. Iya juga. Tapi itu 47 miliar tuh hitung-hitungannya cuman dari kerugian harga itu Mas. Artinya harusnya dia bayar Pertamax tapi dapatnya kelas Pertalite itu Betul, hanya selisih. Hanya soal selisih ya. Belum ngomongin mesin yang rusak, yang apa gitu ya. Betul. 47 miliar per hari. Per hari. Wis, belum 193 triliun itu dugaannya juga masih sangat mungkin bertambah kan. Wah, Bang, ngeri juga nih. Bang, tapi kalau ngambil langkah hukum ini Bang, baik itu citizen lawsuit atau itu class action, sebetulnya seberapa ngefek sih Bang kayak gitu Bang? Karena kan kita tahu presidennya kayak tadi yang polusi udara gitu juga sampai sekarang. Itu kalau nggak salah kasasinya 2021 atau 2023 tuh ya? Dia udah menang inkrah ya, berkekuatan hukum Inkrahnya. tetap itu di 2024 kemarin. Oh, 2024. 2023 kemarin. Sampai sekarang kan juga belum ada naga-naganya bakal. Sampai udah pulang ke Solo. Iya. Iya kan. Yang digugat Solo yang harus tanggung jawab hamba. Terus kayak ini Bang, class action yang Bukit Duri juga kan mirip-mirip itu kan banding segala macam lama banget, dan udah sampai inkrah pun ya tetap aja kalau nggak salah ganti ruginya juga tanggung atau nggak diganti sama sekali gitu ya kan. Memang kalau kita mengandalkan mekanisme hukum, salah satu risikonya di situ ya. Risiko soal waktu yang harus kita buang, dalam tanda petik ya harus kita ambil. Kemudian hukum juga ya kita harus bilang sebagai realita ya, di negara ini tidak berdiri sendiri gitu. Ada faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi. Ya kayak polusi udara itu kan dia menghukum negara, menghukum pemerintah, dan mewajibkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan. Artinya dia harus melakukan politik hukum gitu ya. Ini sangat berkaitan dengan itikat politik atau political will pemerintah mau atau tidak. Nah, memang itu salah satu bacaan risiko yang harus kita lihat dan kita pertimbangkan gitu ya. Karena emang nggak ada ini putusan yang bisa mengikat si tergugat ini Bang, emang kalau citizen lawsuit atau class action? Pada prinsipnya putusan itu mengikat, khususnya terhadap pihak yang merupakan pihak-pihak yang masuk dalam pihak yang berperkara ya, baik itu penggugat atau tergugat. Sebenarnya mengikat itu. Iya, secara prinsip dia mengikat. Nah kan prinsip ya kan, tapi misalnya belum dilakukan itu akan jangka waktunya sampai kapan itu Mas? Kami juga punya pengalaman soal gugatan warga negara atau citizen lawsuit terkait pelaksanaan ujian nasional. Kalau dulu kan ujian nasional salah satu faktor paling tunggal untuk menentukan peserta didik itu lulus atau enggak. Itu kalau saya dengar cerita dari teman rekan-rekan senior-senior yang sebelumnya menangani itu sekitar 5, 7 atau bahkan 8 tahun baru terwujud. Baru ujian nasional itu bukan merupakan faktor tunggal penentu kelulusan.
Jadi ada ujian nasional, tapi ada nilai rapot ya atau nilai-nilai dan butuh bertahun-tahun untuk kemudian mendorong pelaksanaannya. Dan mendorongnya bukan sekedar tolong dong dilaksanakan ya, bisa jadi dengan berbagai cara gitu ya, bisa turun ke jalan, aksi demonstrasi gitu atau Buruh melakukan tani langkah mahasiswa lain. rakyat miskin kota ya tuh Mas. Nah ini ada fakta menarik ini Mas. Ini Pertamina pernah kalah gugatan class action di tahun 2001 karena naikin harga LPG 12 kilo secara tiba-tiba sampai 40%. Tapi habis itu kagak diturunin juga tuh apa ini harganya ya? Juga gak diturunin. Jadi artinya seberapa optimis Mas kemudian teman-teman di LBH misalnya katakanlah menempuh gugatan class action ini untuk kemudian ya ngomong keadilan kok susah banget ya menuntut kemudian adanya keadilan itu seberapa optimis dengan itu gitu. Pertama, kami kan tidak terlalu memikirkan hasil gitu ya. Hasil kami pikir itu merupakan itu urusan langit lah bagi kami ya. Tapi upaya menuju itu ya memang sangat tergantung pada kita, walaupun ya dengan cerita atau realita soal praktik atau sistem peradilan yang kadang-kadang juga nggak berpihak pada masyarakat ya seringkali itu juga menjadi faktor. Tapi sebagai suatu upaya untuk mendorong agar masyarakat sebagai konsumen utama Pertamina mendapatkan keadilan ya, kalau nantinya Pertamina ternyata terbukti ada modus pengoplosan itu tadi ya, kami pikir tanpa memikirkan hal itu ya harus kami tempuh gitu ya, walaupun ya secara personal kadang optimis ya, kebanyakan enggak. Tapi sebagai upaya gitu ya untuk mendorong ya kami pikir harus terus diikhtiarkan gitu. Siap-siap. Ini pas banget ini bulan Ramadan kita membaca keikhlasan LBH. Asik. Dan ikhtiar itu penting. Yes. Ya kan Tuhan tidak akan menyelamatkan nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengupayakannya, Pre. Nanti masuk nih dalilnya di bawah nih. Isi ayatnya. Iya gitu. Bang, tapi dari LBH kenapa memang sejak awal tuh mengupayakannya langkah hukum, Bang? Apakah tidak ada ruang misalnya untuk mediasi dengan Pertamina misalnya melalui BPKN gitu, Badan Perlindungan Konsumen gitu? Kenapa langsung gugatan hukum yang belum tentu ngepek-ngepek juga nih? Gugatan itu secara prinsip dia last resort, dia obat terakhir, dia harus di ujung. Kalau kita lihat dalam praktik peradilan, kalau mau gugat itu somasi dulu, atau bahkan mediasi dulu. Itu hal yang wajar ya. Itu bisa. Bahkan kalau kita masukkan gugatan, ada kewajiban bagi hakim untuk memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Itu wajib. Jadi itu bukan sesuatu hal yang tak terhindarkan gitu. Udah pasti ada mediasi, udah pasti ada bahasanya tuh, bahasa teknisnya itu langkah-langkah non litigasi gitu ya. Langkah-langkah di luar peradilan yang digunakan sebelum kemudian prosesnya bergulir ke pengadilan gitu ya. Itu udah pasti gitu. Itu ya. ketika nanti gugatan didaftarkan pasti akan disuruh mediasi juga. Bahkan kami ini di bulan Ramadan ya, kami husnuzon juga kepada pihak-pihak terkait gitu ya, untuk kemudian ya barangkali dapat hidayah gitu ya di bulan Ramadan gitu ya, sadar bahwa mereka banyak melukai masyarakat, akhirnya mereka memilih untuk memulihkan kerugian masyarakat. Sementara ini kami masih husnuzon sebenarnya. Abis bulan Ramadan udah nggak husnuzon. Sembari kemudian memfasilitasi gini, masyarakat ini kan sejak pecah peristiwa ini gitu ya, nggak tahu mau ngadu kemana. Baru-baru aja Pertamina konvers, kemudian bilang kami bikin tim crisis center. Ini nomor saya, nomornya cakep lagi. Ya. Nanti kita daftarkan ke WA katanya kan. Itu kan baru-baru ini aja. Duluan LBH. Ya, kami bahkan dari awal udah dorong, Pertamina jangan cuman bantah, minta maaf, comply sama proses hukum, bikin tim independen. Walaupun di konvers kemarin dijawab semua dengan itu, dengan ton yang sama. Tapi ada satu hal juga yang menurut kami luput, yang mana itu juga kami minta, pulihkan dong. Kan udah minta maaf. Ya minta maaf sebagai suatu sikap positif ya sah-sah aja ya kita maafkan. Tapi sebagai pemulihan kerugian,
ya kayaknya belum cukup. Kayak di negara ini tuh minta maaf oke, mengaku belum tentu ya kan. Ya kayak Maaf tapi. maaf tapi ya kan. Kalau dari hasil obrolan kita itu kan ya emang persoalan minyak dan gas ini kan selalu mafianya tuh gede banget dan ini kan dikhawatirkan juga mempengaruhi ya politisi-politisi ataupun ada upaya-upaya politik yang dilakukan pengkondisian dan lain sebagainya. Ini gimana LBH ini? Polemik ini kan kita bicara soal minyak ya. Kalau kita lihat di keseharian kita ada istilah raja minyak, itu identik dengan kekuasaan gitu ya. Ya memang soal tata kelola minyak yang salah satu bagiannya soal pengoplosan ini tidak bisa tidak kita bicara soal politik dan kekuasaan juga. Ini diakui misalnya mantan Menteri SDM Pak Sudirman Said, ada beberapa mantan tim Satgas Anti Mafia Migas bahwa ini udah kelewat parah nih karena backingnya gila-gilaan, kuat, orang-orang yang untouchable gitu ya, yang nggak bisa tersentuh oleh hukum gitu ya. Nah, memang salah satu tantangannya adalah menempatkan lembaga peradilan dan pihak-pihak yang ada di sini dalam kondisi yang jernih gitu, yang objektif. Itu yang kemudian menjadi sulit. Bahkan kami juga khawatir ya. Kami optimis sekaligus juga khawatir. Kami optimis kejaksaan dapat mengungkap ini secara komprehensif. Tapi kami khawatir ada manuver-manuver tertentu gitu ya secara politik yang bahkan mampu berada above the law ya, di atas hukum, yang kemudian membuat pihak-pihak tertentu mempolitisasi penegakan hukumnya sehingga tidak berpihak pada masyarakat. Itu yang kami khawatirkan. Tapi di bulan Ramadan ini sekali lagi kita harus terhadap kejaksaan untuk mengungkap ini secara komprehensif gitu ya. Memang itu salah satu kekhawatiran karena bagaimanapun dan sudah menjadi rahasia umum gitu. Udah rahasia umum lagi kan bahwa politik seringkali mampu masuk gitu, menyelinap dan mempengaruhi suatu proses yang harusnya murni gitu ya, proses yang harusnya jernih dan objektif dari intervensi hukum. Di lain kepentingan untuk mencapai keadilan. Artinya untuk kejaksaan yang lagi mengusut kasus ini aja dia bisa menyelinap, apalagi betul. gugatan class action dari kita masyarakat ya kan? Iya. Akan lebih rentan lagi kan? Betul. Tapi teman-teman LBH sampai hari ini sama saya lihat sudah mendapatkan, sempat ada upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu nggak Mas untuk menggagalkan langkah-langkah ini? Udahlah, nggak usah lah gitu. Kalau halo Mas Adi, kalau gitu. dari cerita beberapa teman-teman saya gitu ya, ada yang minta mau ketemu, minta mau ngobrol, kira-kira apa yang bisa dikomunikasikan. Tapi saya pikir kalau mau ngobrol di ruang terbuka, di forum terbuka gitu ya, yang disaksikan banyak orang gitu. Dan itu saya nggak tahu dari pihak mana, tapi katanya dari pihak yang berkepentingan. Apalagi dari pihak yang merasa berkepentingan kan. Sedangkan kepentingan kami nggak ada selain kepentingan publik gitu ya. Udah mulai halo-halo. Itu gimana nanti Bang perlindungan buat konsumen atau pengadunya ini Bang? Kalau Abang aja sebagai yang mengadvokasi aja udah di halo-halo kan? Ini yang ngadu. Ya bagaimanapun kan kalau kita mau mengajukan langkah hukum kita harus ikat ini dalam kalau bahasa bulan Ramadannya akad yang sama gitu, komitmen yang sama gitu ya. Itu yang harus kita. Jadi memang ini nanti kami akan lakukan konsolidasi gitu ya, komunikasi secara intens dengan siapa-siapa saja yang menjadi pengadu agar kita punya kesamaan visi, kesamaan tujuan gitu ya. Ini arahnya mau kita dorong kemana dan seperti apa yang mau kita capai gitu ya sebagai kepentingan bersama. Ini kayaknya nggak boleh juga kita letakkan sebagai hanya kepentingan personal gitu. Ini kayaknya kepentingan umum, kepentingan bersama supaya ke depan nggak sama-sama lagi kita dirugikan seperti ini gitu ya. Tapi tidakkah sekarang penghukuman secara masif oleh masyarakat nih? Kita kalau lewat Pertamina rame Bang, tapi Pertalite semua yang ngisi pertama kosong kagak ngantri Bang. Pada geser ke warung Madura yang jualan. Oke. Ya kan, ada beberapa beralih ke pom bensin swasta asing gitu. Bahkan kita nonton video di Instagram juga mau ngisinya di situ. Ngisi di pom bensin swasta juga Bang. Tidakkah ini udah cukup sebagai bentuk pembalasan atas kerugian yang selama ini dialami masyarakat? Sekarang gantian, lu dah yang rugi dah. Syukurin lu. Gitu.
kalau kata Dirut Pertamina ini ujian kemarin. Oke. Ya mungkin karena situasinya bulan Ramadan. Bang. Tapi bagi kami ya bukan ujian, ini kan mega korupsi yang merupakan borok yang harus dibersihkan gitu ya. Dari apalagi Pertamina perusahaan plat merah dapat proteksi negara gitu ya, kemudian punya kewajiban pelayanan publik ya, public service obligation, ya harusnya tahan terhadap kritik masyarakat ya. Saya pikir masyarakat menyampaikan itu bukan tanpa alasan gitu ya. Masyarakat selama ini ya bisa dikatakan minyak atau BBM itu salah satu ya, sampai dengan saat ini nggak bisa dipungkiri kan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental gitu ya, sangat pokok. dasar gitu ya. Sehingga menurut saya wajar saja itu terjadi masyarakat mengekspresikan kemarahannya di banyak tempat di ruang publik, bahkan menghukum dengan beli di tempat lain gitu ya. Dan itu konsekuensi logis dari pihak-pihak yang ada, termasuk Pertamina yang tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat gitu ya. Dan bahkan bagi kami itu bukan sekedar hukuman gitu ya. Itu fitrah itu ya akan orang akan menghadapi itu ketika situasinya seperti ini gitu ya. Ketika mengkhianati kepercayaan masyarakat, ya masyarakat nggak mungkin diam gitu ya, nggak mungkin pengen lagi dikhianati untuk kedua kalinya. Mungkin gitu dia ya. akan tetap bersetia. Persis. Ya, Pasti akan dicari opsi lain yang selama ini mungkin SPBU di perusahaan swasta dianggap lebih mampu menjaga kepercayaan konsumen, lebih mampu menjaga kualitas gitu ya. Jangan lupakan warung Madura. Nah, warung Madura lebih lebih bensin juga gitu ya. 24 jam. 24 jam ya kan. Setidaknya nggak ngoplos itu Nah, dari awal. Ngisi bensinnya sambil ngerokok. Ya. Oh, itu dilakukan ya. Tuh, mau nggak mau akhirnya kemarahan publik sebagai konsumen keluarnya ya dengan beralih gitu. Dan jangan menjadikan itu alasan buat mencegah kita gugatan lebih lanjut gitu. Ya, salah sendiri lu korupsi gede-gedean gitu ya. Nah, Mas, ini kan Pertamina kan sebenarnya kita tahu juga ada banyak kasus ya sebelumnya terjadi juga dan hari ini gitu. Dan kemudian hari ini sangat membuat masyarakat tuh, publik tuh marah gitu. Tapi Mas sendiri melihat apakah situasi ini akhirnya publik tuh pada akhirnya perlawanan ini bisa menang gitu. Kalau bahasanya produser adalah mafia versus rakyat, mana yang lebih kuat gitu kan. Secara kekuasaan ya tentu mafia ya. tapi satu hal Gua suka ini realistis banget. Satu hal yang tidak dimiliki mafia, solidaritas. Itu yang kemudian mampu menghukum Pertamina sampai dengan situasi seperti ini. Coba korporasi besar macam mana yang ada di Indonesia yang minta maaf secara terbuka kepada masyarakat dalam satu konferensi pers khusus, bilang kami minta maaf, kami benahi diri, ini crisis centernya, ini nomor saya, nomornya cantik kan, gitu kan. Nanti tapi belum didaftarin ke WhatsApp ya katanya. Nanti kita daftarin katanya. Coba korporasi mana yang kemudian sampai harus segitunya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Artinya apa? Artinya kita punya peluang. Masyarakat publik ya punya peluang untuk dalam tanda petik ya memberikan perlawanan ketika hajat hidupnya dipertaruhkan hanya untuk kepentingan ya kita katakanlah kepentingan pribadi yang sudah keluar jauh dari koridor kepentingan masyarakat gitu. Karena tadi masyarakat punya solidaritas ya. Solid itu tadi ya. Solid. Tanpa perlu diomong solid sendiri. Iya, itu yang tidak dimiliki. Ya mafia ya betul punya kekuasaan dan itu sangat terlihat gitu ya, powerful, dia bisa mempermainkan ini, mempermainkan itu, mengatur ini, mengatur itu. Tapi kan relasi di antara mereka kan relasi yang berbasis kepentingan gitu, bukan solidaritas, bukan senasib, sepenanggungan gitu atau tujuan bersama untuk hidup yang lebih baik, bukan. Benar. Dan mereka bisa mengontrol semuanya, tapi kalau konsumen yang nggak ada, mau jualan apa ya kan? Gitu. Bang, tapi mungkin pertanyaan terakhir. Ke depan Bang, dengan adanya kasus ini, kalau kita berkaca tentang relasi kuasa antara Pertamina dan konsumen, kita tahu di beberapa wilayah juga, ya sebenarnya mungkin masyarakat juga pengen memboikot Pertamina gitu, tapi nggak punya pilihan lain karena SPBU-nya adanya Pertamina. Ke depan harus seperti apa Bang tata kelola antara ya
dalam kasus ini Pertamina dengan konsumen, bagaimana Pertamina seharusnya melindungi konsumen ke depannya dan memastikan bahwa ya walaupun ini isu elit, pengoplosan segala macam itu isu elit, ya mereka nggak membohongi warga lagi gitu. Ya, pertama ini tata kelola permasalahannya, sekali lagi ini tata kelola dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir gitu ya. Artinya kan dengan adanya dugaan pengoplosan ini ada satu titik dalam tata kelola di mana ini luput dari transparansi, luput dari mata masyarakat atau mata publik gitu ya. Ya berarti ada satu problem yang sangat fundamental di tata kelola minyak kita, yaitu soal transparansi. Nah, itu satu hal yang menurut saya paling penting untuk didorong gitu ya. Selama ini kan kita gini, ada satu statement kemarin soal blending, soal pencampuran, katanya nggak apa-apa dicampur zat aditif. Kita tahu nggak problemnya? Sekarang problemnya kita tahu nggak itu dilakukan? Kita ngerti nggak itu beneran? Ya, kita ngerti nggak itu menjamin kualitas? Nah, itu yang kemudian kan tidak terjelaskan berarti selama ini. Dan ternyata karena tidak transparan juga, ya terbukti yang dibeli RON yang jadi pengadaan RON 92 yang dibeli RON 90, tentu dengan selisih harga yang nggak bisa dikatakan sedikit gitu ya, dan itu ternyata menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan keuangan negara. Nah, menurut saya yang paling penting untuk didorong itu ya yang paling utama adalah soal transparansi. Ini tata kelola yang punya irisan dengan hajat hidup masyarakat gitu ya, hajat hidup orang banyak. Nggak bisa kalau diatur, dikelola secara eksklusif di ruang-ruang atau di kamar-kamar yang tertutup dan yang mana sebenarnya bau busuknya itu kecium keluar itu ya, tapi kita nggak boleh lihat masuk atau ngintip apa yang terjadi gitu ya. Kita kebagian bau busuknya aja, dan terbukti ketika ada satu proses penegakan hukum ternyata betul di dalamnya bangkainya banyak gitu ya, bau busuknya itu yang kemudian tercium keluar. Nah, menurut saya itu yang penting karena bagaimanapun masyarakat adalah konsumen utama dari Pertamina gitu ya. Pertamina perusahaan plat merah ya, kalau ngutip Dirut Pertamina kemarin, banyak kami ini merah putih ya. Nah ya bagaimanapun itulah, maksud saya ini plat merah, perusahaan plat merah tadi dapat proteksi dan lain sebagainya, ya nggak bisa diatur secara eksklusif gitu ya, kayak punya orang atau punya orang. Bagaimanapun Pertamina punya loh sejarah ini dikuasai oleh segelintir orang atau bahkan keluarga tertentu gitu ya, dan itu nggak boleh lagi, itu harus kita jauhkan. Bahkan kami juga dengar selentingan, nggak tahu nih benar atau enggak ya, mungkin Mas Vito, Mas Tatang yang tahu. Ini cuman pergantian pemain aja katanya. Tapi bagi kami ya kita harus saya salah mungkin kemarin sudah berpikir kayak gitu ya untuk diingatkan. Itu yang bikin kita khawatir ya, karena ini dikelola secara tertutup, jadi ya pemain-pemain yang dianggap pemain-pemain itu aja yang kemudian punya kuasa untuk ngatur itu. Dampaknya masyarakat. Kita nggak tahu ya gitu, kayak orang yang masuk keluar siapa dan lain sebagainya itu nggak tahu ya. Betul. Atau mungkin bisa Pertamina seperti klub bola diumumkan misalnya Real Madrid beli siapa gitu kan. Here we go nih. Pertama RON 92. Iya, misalnya siapa masuk di welcoming gitu kan, pakai baju Pertamina. Baju SPBU ya? Ya, kan kelihatan gitu. Nah Mas, tapi ke depan kalau misalnya akhirnya gugatannya ini katakanlah gagal gitu, bagaimana warga itu bisa menuntut keadilannya dari Pertamina? Apakah the only way-nya cuman gugatan ini atau mungkin bisa yang lain gitu? The only way. Langkah hukum yang akan kita ajukan itu kan nggak nyari menang ya, tapi berorientasi pada keadilan. Macam-macam bentuknya. Memang kadang-kadang tidak selalu menang di pengadilan, tapi menangnya dalam bentuk lain gitu ya. Oke. Misalnya bagaimana? Kami pernah pengalaman pertama LBH Jakarta gitu ya, dulu di awal tahun 2000 ada gugatan warga negara pertama yang diajukan ketika ada deportasi massal terhadap buruh migran dari Malaysia dan ditaruh di salah satu tempat di Kalimantan, nama daerahnya Nunukan. Kalimantan Utara. Di Nunukan, ditempatkan di situ. Gugatannya pada ujungnya memang kalah ya, tapi dia kemudian melahirkan satu diskursus, satu pembahasan bahwa ternyata penting kita lindungi orang yang selama ini disebut
sebagai pahlawan devisa gitu ya, sebutan-sebutan negara soal itu. Karena penting dibuatlah undang-undang perlindungan pekerja migran. Jadi sebenarnya banyak hal ya, tapi yang paling pertama menurut saya warga jadi tahu mereka ini nggak lawan tembok, tapi mereka lawan satu entitas, satu pihak yang sebenarnya bisa digugat juga. Nah. Ya. Itu jadi kami yang pertama ingin kami dorong itu ada edukasi publik gitu ya. Kalau kalian dizolimi oleh Kebijakan gitu. korporasi besar, oleh pemerintah dengan kebijakannya, kalian bisa lo teriaknya di dalam pengadilan gitu, dalam tanda petik gitu ya, menarik pertanggungjawaban negara dan pihak-pihak lain yang harusnya bertanggung jawab, itu bisa loh. Itu kan bagi kami juga salah satu kemenangan yang bisa diambil gitu ya. Ya walaupun secara ideal kemenangannya kan adalah ya pemulihan gitu. warga, kemudian tata kelolanya ini kembali lebih transparan dan akuntabel gitu-gitu ya. Tapi intinya sebenarnya ada hikmah lah yang bisa kita petik mungkin dari kekalahan itu. Oke, itu kalau worst case-nya ya. Tapi balik lagi kita husnuzon. Betul, Ya, benar banget. Kita Dan tetap yakin, optimis itu ya. Optimis lembaga peradilan kita kan bersih gitu ya, harus Bersih. husnuzon dan tidak terintervensi kepentingan tertentu gitu. Yes. Sebenarnya kadang-kadang husnuzon sama halu agak tipis gitu. Oke lah, kalau begitu. Mas, terima kasih banyak sudah Masih banyak. Mas Vito hadir datang, senang bisa ngobrol di di Gaspol. obrolan yang nggak serius padahal serius ininya ya. Banget, Tapi ternyata Banyak hikmahnya. bernas ya. Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Ini Gaspol Makasih hikmah. sudah datang di bulan Ramadan ini ya, di selalu ini tetap terus mengawal perjuangan untuk mencari keadilan. Amin, amin. Dan semoga sehat-sehat selalu ya Mas ya. Gitu. Oke, gitu sahabat Kemas.com, semoga tercerahkan atas tayangan Gaspol kali ini. Saya Tata Gurito. Saya Vitorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. See ya.